Bab 2476, Kekuatan Tidak Normal. Surga dan Bumi. Dev bekerja keras menjalankan teknik kondensasi jantung, menyerap energi batu fosfor emas untuk berlatih. Waktu berlalu, siang dan malam bergantian. Setengah bulan berlalu dalam sekejap mata, dan Dev menyerap sisa energi terakhir di batu fosfor emas. Batu fosfor emas yang semula mempesona kini telah berubah menjadi abu-abu dan berubah menjadi batu biasa. Melihat Dev bangun dari latihan, Kenari dengan cepat bertanya, "Dev, tingkat kultivasi Anda saat ini?" "Saya merasa aura di tubuh Anda telah berubah beberapa kali." Dev menghirup udara keruh, merasakan gelombang kekuatan instan di tubuhnya, dan kilatan cahaya melintas di matanya. "Saya sekarang telah mencapai alam transformasi tingkat ke-6. Jika saya bisa mendapatkan satu batu fosfor emas lagi, saya mungkin bisa mencapai puncak alam transformasi, atau bahkan menerobos alam transformasi." Dev berkata dengan emosi. Ketika Kenari mendengar ini, dia segera mengerutkan bibirnya dan berkata, "Tubuhmu benar-benar tidak normal. Energi dalam batu fosfor emas ini seperti lautan luas. Ketika hal semacam ini sampai ke tanganmu, itu hanya memungkinkanmu untuk meningkat ke beberapa alam kecil. Saya tidak tahu berapa banyak sumber daya yang Anda perlukan jika Anda berlatih hingga titik di mana Anda dapat melampaui kesengsaraan dan naik serta menjadi makhluk abadi sejati. Saya khawatir bahkan jika sumber daya dari seluruh surga dan dunia manusia diberikan kepada Anda mungkin tidak berhasil mengatasi kesengsaraan." Kenari sangat terkejut dengan besarnya sumber daya yang dibutuhkan Dev. Menurut peningkatan Dev, sumber daya yang dia perlukan akan semakin besar di masa depan. Mungkin dunia para dewa dan manusia tidak akan mampu menampung Buddha raksasa seperti Dev. "Saya tidak tahu mengapa sumber daya yang saya perlukan untuk meningkatkan ranah saya berbeda dengan milik orang lain. Mungkin itu ada hubungannya dengan teknik sihir yang saya latih. Saya sekarang telah mencapai alam transformasi tingkat ke-6. Saya tidak tahu jika aku bisa memasukkan dan mengeluarkan lonceng pola naga sesuka hati." Dev ingin tahu sejauh mana kendalinya atas lonceng pola naga telah tercapai. Jika dia dapat mencabut dan mencabut lonceng pola naga dengan bebas dan mengendalikan lonceng pola naga sesuka hati, maka lonceng pola naga akan menjadi kartu truf Dev dan sarana penyelamatan nyawanya. Tapi saat Dev hendak mengeluarkan jam pola naga dan mencobanya, Kenari segera menghentikannya. "Jangan coba lagi di sini. Jika kamu mencoba, auranya akan menyebar ke segala arah, dan kemungkinan besar akan menarik orang-orang dari sekte dan keluarga lain di alam Tianren. Kalau begitu, bagaimana kita bisa pergi? Kamu bisa mencobanya ketika kamu kembali ke dunia sekuler. Bagaimanapun, kamu tidak ditekan oleh hukum langit dan bumi." Kenari mengikuti Dev dan berkata. Ketika Dev mendengar bahwa itu masuk akal, dia membuang ide untuk mencoba lonceng pola naga. Kemudian dia mengeluarkan busur Raja Dewa dari cincin penyimpanan. Dev meletakkan tangan kanannya pada tali busur dan tiba-tiba menggunakan kekuatan untuk menarik tali busur sepenuhnya dalam sekejap. Antara langit dan bumi, kekuatan yang tak terhitung jumlahnya mulai berkumpul menuju tali busur Dev. Bulu panah muncul, bersinar dengan cahaya keemasan. Saat Dev menarik tali busur dengan kuat dan mengertakkan giginya untuk bertahan, bulu panah emas perlahan berubah menjadi putih transparan. Wus! Dev melepaskan tangannya, bulu panah itu menembus langit seperti meteor, lalu menembus kehampaan dan langsung menembakkan lubang hitam besar dari kehampaan. Ada aliran turbulen di lubang hitam, dan pusaran udara terus berputar. "Selesai, ayo cepat." Dev melihat bahwa jalan menuju dunia sekuler telah dibuka sendiri, jadi dia dengan gembira berteriak kepada Kenari dan melompat. Roh pedang Zhongli berubah menjadi pedang pembunuh naga dan langsung memasuki tubuh Dev. Lagi pula, perjalanan melalui jalur semacam ini membutuhkan banyak kekuatan fisik, dan Anda harus menahan turbulensi di jalur lubang hitam. Dev dan Kenari menghilang, dan lorong lubang hitam perlahan menutup dan menghilang tanpa jejak. Namun tidak lama setelah Dev dan yang lainnya pergi, seorang lelaki tua berambut putih membawa dua anak laki-laki Tao, seorang pria dan seorang wanita, mengenakan jubah Tao ke tempat Dev dan yang lainnya berdiri. "Tuan, mengapa Anda membawa kami ke sini? Bukankah kami akan pergi ke kuil 5 Jue?" Guru Tao perempuan bertanya dengan bingung. Orang tua berambut putih itu melihat sekeliling, sedikit mengernyit dan berkata, "Aneh, sungguh aneh, sepertinya baru saja ada aura busur Raja Dewa. Mungkinkah aku merasa salah?" Setelah mengatakan itu, lelaki tua berambut putih itu melambaikan kocokannya, dan ketiga orang itu menghilang dalam sekejap. Bab 2477, The Vault. Kyoto. Setelah Dev kembali ke dunia sekuler bersama Kenari, dia bergegas ke Longmen di Kyoto tanpa henti. Dia ingin melihat apakah terjadi sesuatu di Kyoto, dan dia ingin melihat ibunya sejak dia menyelamatkan ibunya. Dev tidak menghabiskan waktu bersama ibunya dengan baik. "Nak, kamu sudah pergi berhari-hari tanpa kabar apapun. Berkat Bella dan yang lainnya, mereka menemaniku sepanjang hari.
Kapan kamu tertarik memiliki cucu yang ingin aku miliki? Setelah melihat Dev, Esther berpura-pura marah dan bertanya pada Dev. Bu, ada yang harus aku lakukan akhir-akhir ini, jadi aku sangat sibuk. Kami akan punya cucu di masa depan, kan? Dev berjongkok di samping Esther dan terus memukuli kaki Esther. Ada yang harus kamu lakukan. Apa kamu tidak punya waktu untuk tidur di malam hari? Bella dan yang lainnya tidak ada hubungannya di rumah sepanjang hari. Kamu hanya perlu menemani mereka di malam hari, dan kamu tidak perlu merawat bayinya. Saat bayinya lahir, aku akan membantumu merawatnya. Esther memelototi Dev dan berkata. Dev juga tahu bagaimana perasaan ibunya saat ini, orang tua mana yang tidak ingin keluarganya dipenuhi anak dan cucu. Bu, dalam 2 hari aku akan. Tidak akan lebih dari 2 hari. Kamu harus tidur dengan Bella dan yang lainnya malam ini, kalau tidak aku tidak akan mengenali kamu sebagai anakku. Saya telah mengirim orang untuk memanggil mereka sekarang. Anda akan tidur di sini malam ini dan jangan pergi kemanapun. Sebelum Dev selesai berbicara, Esther langsung menyela dan berkata. Tampaknya Esther bertekad hari ini dan membiarkan Dev tidur dengan Bella dan gadis lainnya. Segera, Bella dan yang lainnya dipanggil. Ketika mereka melihat Dev kembali, gadis-gadis itu sangat senang. Kalian datang ke sini. Esther melambai pada Bella dan yang lainnya. Bella, Ellie, Mia, Nora, Helen dan yang lainnya berkumpul dan mulai meremas punggung dan bahu Esther. Dengar, kalian, siapa yang menginap di sini malam ini? Dev juga akan tidur di sini. Tidak ada yang boleh pergi malam ini. Kamu harus bekerja lebih keras, membuat perutmu lebih kuat, dan memberiku seorang cucu secepatnya. Esther berkata pada beberapa gadis. Ketika Bella dan yang lainnya mendengar ini, wajah mereka menjadi merah dan mereka semua menundukkan kepala dan tidak berkata apa-apa, tapi ini juga berarti persetujuan. Dev sedikit terdiam. Meskipun dia telah kehilangan keperawanannya, tidak apa-apa mengikuti Bella dan yang lainnya untuk menjadi suami istri, tetapi mereka harus melakukannya satu persatu. Mereka semua bersama sekaligus, dan Dev sedikit pemalu. Tepat ketika Dev sedikit bingung, Kenari datang dan melambai kepada Dev di pintu dan berkata, Dev, keluarlah sebentar. Aku ada hubungannya denganmu. Bu, Tuan Kenari sedang mencariku, aku akan keluar. Dev mengikuti Esther dan keluar. Dev, ingat, jika kamu berani melarikan diri malam ini, aku tidak akan mengenalimu. Esther mengancam Dev. Bu, jangan khawatir, aku tidak akan pernah lari, aku akan mendengarkanmu, Dev hanya bisa berjanji. Setelah Dev keluar kamar, Kenari segera menarik Dev pergi. Dev, kamu sangat tampan. Aku telah bermain-main dengan wanita sepanjang hidupku, tapi aku belum pernah tidur dengan begitu banyak wanita cantik sekaligus. Bahkan jika kamu mati, itu sepadan. Kenari berkata pada Dev dengan tatapan iri. Kamu baru saja mati. Dev menghela nafas beberapa kali, lalu bertanya, Tuan Kenari, apa yang kamu inginkan dariku? Aku tidak mencarimu, Efronlah yang mencarimu. Hanya saja dia tahu ibumu pasti memarahimu dan tidak berani muncul. Kata Kenari. Saat dia sedang berbicara, Efron datang. Efron, ada apa? Dev bertanya. Saudara Dev, dalam beberapa hari terakhir sejak kamu pergi, seseorang datang ke Longmen untuk mencarimu. Dia bilang dia punya sesuatu yang penting untuk ditanyakan padamu. Namun, aku tidak bisa menghubungimu saat itu, jadi aku memintanya untuk tinggalkan namanya dan pergi. Kata Efron. Bab 2478, Sibuk Berlarian. Siapa yang mencariku? Dev sangat bingung. Siapa yang mencarinya? Ada hal penting lainnya. Dia mengatakan namanya adalah Yukian, dan dia berasal dari alam rahasia Tianmen. Saya memintanya untuk meninggalkan alamatnya sehingga Anda dapat menemukannya ketika Anda kembali, tetapi dia pergi tanpa meninggalkan informasi apapun. Kata Efron. Yukian. Dev terkejut, dia tidak menyangka Yukian meninggalkan dunia rahasia dan datang ke dunia sekuler untuk menemukannya. Anda harus tahu bahwa sangat menyakitkan bagi biksu seperti mereka untuk meninggalkan alam rahasia dan datang ke dunia sekuler, mereka akan ditekan oleh hukum langit dan bumi, dan dalam kasus yang parah, kekuatan mereka akan menurun. Selain itu, Yukian adalah anggota utusan jubah ungu dari Sekte Hati Iblis. Dev mengetahui hal ini. Dia tidak mengerti mengapa Yukian datang ke dunia sekuler untuk menemukannya. Dan apa hal penting itu? Dev tidak mengerti apa tujuan Yukian menemukannya. Tapi apapun tujuannya, karena Yukian berani mendatanginya, pasti ada yang salah. Efron, mohon perhatiannya. Jika Yukian datang lagi, segera beritahu aku. Dev memperingatkan Efron. Saya mengerti. Efron mengangguk dan pergi. Tepat ketika Efron pergi, waskita buru-buru datang.
Setelah melihat Dev, dia segera berkata dengan cemas, "Tuan Dev, tetua klan Zefri telah mencari Anda. Setelah saya mendengar bahwa Anda kembali, saya aku di sini, cepat ikut aku." Klan Zefri terus mencariku, ada apa? Dev tidak menyangka begitu banyak orang akan mencarinya selama dia tidak ada. Saya juga tidak tahu. Tuan Tono sedang menunggu Anda di alam rahasia, kata Waskita. Oke, ayo pergi ke dunia rahasia untuk menemukannya. Setelah Dev selesai berbicara, dia mengeluarkan peta pegunungan dan sungai 9.000 mil dan memindahkan dirinya dan Waskita ke alam rahasia gerbang api langsung melalui peta pegunungan dan sungai 9.000 mil. Setelah melihat Tono, Tono segera mendatanginya dan berkata kepada Dev, "Tuan Dev, sesuatu yang besar terjadi di 8 alam rahasia." Ada apa? Apakah orang-orang dari alam rahasia lain menyerang alam rahasia gerbang api? Dev hanya membunuh utusan berjubah ungu di alam rahasia gerbang api dan alam rahasia gerbang guntur pasti ada utusan berjubah ungu dari sekte hati iblis di 6 alam rahasia lainnya. Jadi Dev berpikir bahwa utusan berjubah ungu ini memimpin orang untuk menyerang alam rahasia gerbang api melalui susunan teleportasi. Tidak, sekarang kecuali alam rahasia gerbang api dan alam rahasia gerbang guntur, tidak ada seorang pun di alam rahasia lainnya. Mereka semua telah menghilang. Saya tidak tahu kemana mereka pergi. Saya ragu ada konspirasi di balik hilangnya orang-orang ini secara tiba-tiba. Tono berkata pada Dev. Apa? Menghilang? Semua menghilang. Dev tampak terkejut, dia tidak mengerti mengapa orang-orang di alam rahasia lain tiba-tiba menghilang. Anda harus tahu bahwa orang-orang ini semua adalah biksu, dan kekuatan mereka tidak rendah. Yukian di alam rahasia Tianmen mungkin telah melampaui puncak alam transformasi. Bagaimana bisa begitu banyak master menghilang secara tiba-tiba? Kemana perginya orang-orang ini? Apakah ini ada hubungannya dengan fakta bahwa Yukian datang kepadaku dan menghilang dari dunia rahasia bersama mereka? Dev mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri, dia merasa pencarian tiba-tiba Yukian pasti ada hubungannya dengan hilangnya beberapa orang lain di alam rahasia. Tuan Dev, apakah Yukian datang menemui Anda? Tono bertanya dengan heran. Dev mengangguk, dia pergi ke dunia sekuler untuk mencari saya, tetapi saya tidak ada di sana pada saat itu dan tidak tahu apa yang Yukian cari untuk saya. Aneh sekali, jadi Tuan Dev harus berhati-hati di masa depan. Tono memperingatkan Dev. Jadi begitu. Dev meninggalkan alam rahasia gerbang api dan baru saja kembali ke Kyoto sebelum dia bisa memasuki gerbang naga, dia dihentikan oleh Junior. Dev, Tuan Si mengundang Anda. Junior berkata pada Dev. Dev merasa seperti sakit kepala, dia baru saja kembali, dan dia tidak mendapat istirahat resmi selama beberapa hari, tetapi dia dicari satu demi satu. Bab 2479, ketahuilah seperti punggung tanganmu. Meskipun Dev sedikit kesal, Dev harus pergi ketika Tuan Si datang mencarinya. Selain itu, Tuan Si mengatakan bahwa dia masih memiliki 1 bulan untuk hidup, dan sekarang akan segera 1 bulan, Dev juga ingin melihat bagaimana keadaan Tuan Si. Mengikuti Junior ke paviliun pelindung Dharma, Dev memasuki kantor Tuan Si, sementara Junior dengan bijak pergi. Duduk. Melihat Dev datang, Tuan Si berkata. Dev memandang Tuan Si dengan hati-hati dan menemukan bahwa Tuan Si terlihat sangat baik dan auranya sangat stabil. Dia tidak terlihat sakit parah. Tidak peduli bagaimana penampilannya, Tuan Si tidak terlihat seperti orang sekarat. Tuan Si, saya melihat Anda terlihat baik dan tidak ada cedera. Sebulan lagi akan segera tiba. Anda akan baik-baik saja, kan? Dev bertanya pada Tuan Si. Tuan Si tersenyum dan berkata, siapa yang memberitahumu bahwa saya meninggal karena sakit? Bukankah kamu meninggal karena sakit? Lalu bagaimana kamu mati? Dengan keahlianmu saat ini, tidak ada seorang pun di dunia sekuler yang bisa menjadi lawanmu, apalagi tidak ada orang yang bisa membunuhmu, kan? Dev bertanya. Haha, tidak ada seorang pun di dunia sekuler yang bisa membunuhku. Hanya saja bencana ini tidak bisa dihindari dalam hidupku. Tuhan akan membawaku pergi ketika saatnya tiba. Tuan Si tersenyum. Dev tiba-tiba merasa sangat bingung saat melihat Tuan Si akan segera meninggal, namun dia masih bisa tertawa tanpa rasa takut sama sekali. Tuan Si, karena Anda tahu kapan Anda akan mati, bisakah Anda mengubah nasib Anda? Anda tidak akan pergi kemanapun pada hari itu, oke? Dev bertanya. Tuan Si menggelengkan kepalanya, ini adalah takdir saya. Jika saya tidak mati, semua kehidupan akan hancur. Orang lain akan mati. Terkadang kita tidak dapat mengendalikan hidup kita sendiri. Dev terdiam beberapa saat, dia tidak tahu nasib apa yang dibicarakan Tuan Si. Mengapa hidup akan hancur jika Tuan Si tidak mati? Melihat keheningan Dev, Tuan Si segera mengganti topik, dia tidak ingin topik berat ini mempengaruhi suasana hati Dev.
Apakah kamu baru saja kembali dari alam surgawi? Tuan Xi bertanya. Dev mengangguk, lalu berkata dengan ekspresi terkejut di wajahnya, bagaimana kamu tahu bahwa aku pergi ke alam surgawi? Hahaha, kamu masih memiliki aura alam surgawi di tubuhmu, dan kamu juga memiliki kekuatan batu fosfat emas alam surgawi di tubuhmu. Ini sangat mudah dilihat. Tuan Xi tertawa dan berkata. Dev memandang Tuan Xi dengan bingung, semakin dia memandang Tuan Xi, dia menjadi semakin ketakutan. Tuan Xi jelas berada di dunia sekuler, bahkan jika Tuan Xi sangat berkuasa, bagaimana dia bisa mengetahui begitu banyak hal di dunia dewa dan manusia? Tuan Xi, bagaimana Anda mengetahui hal-hal tentang dunia surga dan manusia ini? Dan Anda bahkan tahu tentang emas fosfor? Dev menanyakan keraguannya. Tuan Xi tersenyum tipis, saya sangat akrab dengan dunia surga dan manusia. Bahkan setiap tanaman dan pohon di dunia surga dan manusia telah saya pahami dengan baik. Mendengar kata-kata Tuan Xi, Dev tercengang. Apakah kamu dari surga dan dunia manusia? Tetapi mengapa kamu datang ke dunia sekuler ini dari surga dan dunia manusia? Dev bertanya. Pada saat ini, Tuan Xi tersenyum dan tidak menjawab Dev. Sebaliknya, dia berkata, 7 hari akan menjadi hari peluncuran susunan pemulihan energi spiritual. Anda harus bersiap. Ada beberapa hal yang belum saatnya bagimu untuk mengetahuinya. Ketika kamu dapat memandang rendah dunia, kamu mungkin dapat melihat hal-hal yang tidak dapat kamu lihat sekarang. Kata-kata Tuan Xi membuat Dev tenggelam dalam perenungan yang mendalam. Dia merasa bahwa dia berjalan selangkah demi selangkah. Tidak peduli seberapa keras dia bekerja dan seberapa kuat dia tetap lemah di depan Tuan Xi dan masih harus dilindungi oleh Tuan Xi. Setelah sekian lama, Dev masih belum mengetahui siapa Tuan Xi, dan dia bahkan tidak mengetahui nama Tuan Xi. Tuan Xi akrab sekaligus asing bagi Dev, tetapi kepedulian Tuan Xi terhadap Dev adalah tulus. Setelah mengobrol sebentar dengan Tuan Xi, Dev meninggalkan paviliun pelindung Dharma dan kembali ke Longmen. Bab 2480, musim semi sedang mekar penuh. Ketika Dev kembali ke Longmen, hari sudah gelap. Esther sedang menunggu Dev di depan pintu. Bu, kenapa ibu berdiri di depan pintu? Setelah Dev melihat Esther, dia dengan cepat melangkah maju dan membantu Esther kembali ke kamar. Aku khawatir kamu tidak akan kembali. Jika kamu tidak kembali malam ini, aku tidak akan mengenalimu. Esther berkata pada Dev. Bu, bagaimana bisa? Kalau aku berjanji, aku pasti akan melakukannya. Dev berkata dengan yakin. Itu bagus, Bella dan yang lainnya ada di kamar sebelah. Aku sudah meminta mereka untuk mandi dan menunggumu. Sudah ku bilang, jangan coba-coba membodohiku, aku di sini mendengarkan. Kata Esther. Ketika Dev mendengar ini, dia menghela nafas tak berdaya dan berkata, Bu, aku sibuk sepanjang hari dan belum makan. Aku harus kenyang, kalau tidak aku tidak akan punya kekuatan. Saat Dev selesai berbicara, dia melihat Bella berjalan mendekat dengan makan malam mewah. Bella mengenakan pakaian yang sangat seksi, kulitnya yang seputih salju terbuka, dan ada tetesan air kristal yang menggantung di kulitnya, terlihat jelas dia baru saja mandi. Aku tahu kamu akan mengatakan itu. Aku sudah lama menyuruh seseorang menyiapkan makanan untukmu. Kata Esther. Bella menyimpan makanannya, menatap Dev dengan ringan dan berkata, makanlah dengan cepat, saudari-saudari sedang menunggumu. Setelah mengatakan itu, Bella pergi dengan wajah merah. Melihat Bella seperti itu, Dev sudah mulai bersemangat. Dia juga laki-laki normal. Dulu, karena ibunya masih menderita karena gagal menyelamatkan ibunya, jadi dia menggunakan ini sebagai alasan untuk menekan dirinya sendiri. Api di hatinya. Sekarang ibunya telah diselamatkan, api di hati Dev tidak dapat lagi dipadamkan, dan Dev juga telah merasakan manisnya Huo Feng, jadi semakin sulit bagi Dev untuk menekannya. Esther menatap mata Dev sambil menatap Bella dan tersenyum penuh arti, dia pernah ke sana, jadi tentu saja dia tahu apa maksud mata Dev. Cepat makan, jangan biarkan gadis-gadis itu menunggu. Esther berkata pada Dev. Dev mengangguk dan mulai makan dengan lapar. Setelah makan, Esther mendorong Dev ke kamar sebelah. Saat ini, kamar sebelah jelas telah ditata ulang dan sangat hangat. Beberapa gadis berpakaian seksi dan menunggu Dev di kamar. Melihat Dev datang, gadis-gadis itu tampak sedikit malu dan tidak ada yang berkata apa-apa. Bahkan Helen, yang dengan berani merayu Dev, menundukkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa. Dulu, dia sering menggoda Dev karena dia tahu Dev tidak akan terlalu menyentuhnya, dia hanya menggoda Dev. Tapi malam ini berbeda, tidak ada satupun dari mereka yang bisa lepas dari genggaman Dev, jadi Helen juga sedikit takut, lagi pula, dia juga seorang gadis kecil yang belum tersentuh. Dev memandangi gadis pemalu yang menundukkan kepala dan berkata, saya tahu kalian semua dipaksa oleh ibu saya.
Kami tidak pernah menjalin hubungan, dan Anda tidak memiliki status, jadi saya tidak akan memaksa Anda. Kamu juga tahu bahwa mengikutiku akan berbahaya, dan kamu akan lebih jarang berkumpul dan semakin terpisah, jadi aku tidak menyalahkanmu jika kamu tidak ingin bersamaku malam ini. Kamu boleh pergi sekarang. Setelah Dev selesai berbicara, semua gadis menatap Dev, mata mereka penuh cinta. Dev, kami semua sukarela. Kami menyukaimu dan tidak peduli dengan status kami. Selama kami bisa bersamamu, biarkan kami menjadi wanitamu malam ini. Bella berkata dengan berani. Ya, kami semua sukarela. Gadis-gadis lain juga tampak bertekad. Dev memandang mereka dan tidak bisa lagi menahan api di dalam hatinya, jadi dia segera menerkam mereka. Untuk sementara waktu, ruangan itu dipenuhi musim semi dan jeritan terus-menerus terdengar. Saat fajar tiba, beberapa gadis telah disiksa oleh Dev hingga mereka sangat lemah hingga tidak bisa bangun dari tempat tidur. Bab 2481, berbicara tentang kerjasama. Dev merasa segar, ketika dia membuka pintu dan keluar kamar, dia terkejut. Ternyata Kenari sedang berdiri di depan pintu. Apa yang kamu lakukan di sini? Kamu tidak akan mendengarkannya sepanjang malam, kan? Dev bertanya dengan ekspresi terkejut. Saya tidak punya waktu luang. Jika saya mendengarkannya sepanjang malam, saya tidak akan begitu marah. Anda memiliki fisik yang bagus. Kenari menatap Dev dengan iri, lalu melanjutkan, Efron sedang mencarimu dan memintaku untuk datang dan memanggilmu. Dia takut mengganggu barang-barang indahmu. Dev mengikuti Kenari ke ruang depan. Segera setelah Dev mengikuti Kenari, Esther membawa orang ke kamar. Melihat gadis-gadis yang merosot di tempat tidur satu persatu, Esther sangat terkejut, dia tidak menyangka Dev begitu berani. Jadi dia buru-buru memerintahkan orang untuk melayani Bella dan yang lainnya. Sekarang Bella dan yang lainnya sangat kaya, dan mereka mengandung anak Dev. Saat ini, Dev mengikuti Kenari ke aula depan, begitu dia masuk, Dev tercengang. Karena dia melihat Yukian duduk di satu sisi, sepertinya menunggunya. Saudara Dev, pria bernama Yukian ini ada di sini untuk mencarimu lagi. Ketika Efron melihat Dev, dia buru-buru melangkah maju dan berkata. Ketika Yukian melihat Dev datang, dia juga berdiri, mengangguk sedikit ke arah Dev dan berkata, Dev, sudah lama tidak bertemu, apa kabar? Dev mencibir dan berkata, kenapa kepala keluarga Yu di alam rahasia Tianmen dan utusan berjubah ungu dari Sekte Hati Iblis punya waktu untuk datang ke dunia sekuler untuk menemukanku? Melihatmu seperti ini, akan sangat menyakitkan untuk menolak hukum langit dan bumi, bukan? Saat ini, wajah Yukian terlihat sedikit jelek, dan aura di tubuhnya juga sangat tidak teratur. Dev tahu bahwa Yukian ditekan oleh hukum surga. Yukian tersenyum masam, lalu menatap Efron dan Kenari, lalu mengikuti Dev dan berkata, Dev, bolehkah aku berbicara denganmu sendirian? Dev melirik Yukian, lalu berkata kepada Kenari dan Efron, kalian berdua keluar dulu. Dev, mereka berasal dari alam rahasia, dan mereka dari Sekte Hati Iblis. Akan sangat berbahaya bagimu jika sendirian dengan mereka. Kenari mengingatkan Dev. Tapi siapa yang tahu bahwa Dev mencibir dan berkata, di dunia sekuler, ditekan oleh hukum langit dan bumi, dia ingin menyentuhku, tetapi dia tidak memiliki kemampuan. Dev terlihat percaya diri. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak takut pada Yukian bahkan di alam rahasia. Terlebih lagi, dia masih di dunia sekuler. Yukian ditekan oleh hukum langit dan bumi. Dev percaya itu Yukian sama sekali tidak bisa menjadi ancaman baginya. Yukian melihat kepercayaan di wajah Dev dan berkata tanpa daya, dia benar. Aku ingin menyerangnya di sini, tapi aku khawatir aku tidak berdaya. Kenari dan Efron baru saja meninggalkan aula depan, dan Dev melambaikan tangannya, dan semua pintu dan jendela aula depan ditutup. Alam rahasiamu sekarang kosong. Apakah kamu datang kepadaku karena ini? Dev bertanya pada Yukian. Kamu tahu segalanya. Yukian tertegun sejenak, tapi kemudian berkata, orang-orang dari beberapa alam rahasia kita telah pergi ke alam rahasia Sekte Hati Iblis. Aku datang kepadamu karena alasan ini. Saya ingin bekerja sama dengan Anda untuk menangani Sekte Hati Iblis bersama-sama. Kerjasama. Dev terkejut dan menatap Yukian dengan tidak percaya. Dia tidak pernah menyangka bahwa Yukian akan benar-benar memintanya untuk bekerja sama. Anda harus tahu bahwa Yukian dan yang lainnya adalah utusan berjubah ungu dari Sekte Hati Iblis dan tokoh inti dari Sekte Hati Iblis. Benar, bukan hanya saya yang mencari kerja sama Anda, tetapi 6 utusan berjubah ungu kami yang tersisa juga mencari kerja sama Anda. Kata Yukian. Mengapa kamu ingin bekerja sama denganku? Katakan padaku. Dev sangat tertarik dengan kerjasama yang diusulkan oleh Yukian. Jika dia benar-benar bisa bekerja sama dengan Yukian dan yang lainnya, akan lebih mudah bagi Dev untuk menghadapi Sekte Hati Iblis.
Meskipun kekuatan Dev telah meningkat pesat sekarang, dia masih kekurangan kekuatan untuk menghadapi Sekte Hati Iblis. Mengesampingkan apakah dia bisa mengalahkan yang kuat, bahkan jika 6 utusan berjubah ungu ini bergabung, Dev mungkin tidak memiliki peluang untuk menang. Dan sekarang alangkah baiknya jika kita bisa bekerja sama dengan mereka dan menghadapi Sekte Hati Iblis yang kuat bersama-sama. Bab 2482, Berjudi. Yukian tidak menyembunyikan apapun dan memberitahu Dev semua yang terjadi baru-baru ini. Saya juga menyebutkan bahwa Robin mengandalkan murid-murid dari beberapa alam rahasia utama mereka sebagai sumber daya untuk terus meningkatkan kultivasinya. Meskipun Dev sudah siap secara mental, dia masih terkejut ketika mendengar bahwa Robin menganggap murid dari beberapa alam rahasia sebagai manusia yang hidup sebagai sumber daya, menyerap lusinan dari mereka setiap hari. Namun, Dev memandang Yukian dan berkata, sebagai utusan berjubah ungu dari Sekte Hati Iblis, kamu harus mengabdi pada Sekte Hati Iblis. Karena kamu telah bergabung dengan Sekte Hati Iblis, kamu harus memiliki kesadaran ini. Saat kita bergabung dengan Sekte Hati Iblis, itu hanyalah hubungan kerjasama dengan Sekte Hati Iblis. Kekuatan besar telah berjanji kepada kita bahwa ketika energi spiritual pulih, dia akan memberi kita wilayah di dunia sekuler. Kita telah terjebak di alam rahasia selama bertahun-tahun, dan kecepatan kultivasi kita semakin buruk. Jika kita berlatih di alam rahasia, saya khawatir kita tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk memasuki dunia surga dan manusia. Kamu juga tahu bahwa tidak ada biksu yang tidak ingin naik ke keabadian, jadi kami setuju dengan Sekte Hati Iblis yang kuat. Tapi sekarang Sekte Hati Iblis jelas menganggap kita sebagai umpan meriam. Bahkan jika rangkaian pemulihan energi spiritual diaktifkan dan energi spiritual seluruh dunia sekuler dihidupkan kembali, kita mungkin tidak punya tempat. Itulah mengapa kami memintamu untuk bekerja sama, berharap dapat menyelamatkan keluarga kami, kemudian menghancurkan pemulihan energi spiritual dan menghancurkan Sekte Hati Iblis. Bahkan jika kita terjebak di alam rahasia, kita tidak ingin kehilangan orang yang kita cintai dan banyak murid. Yukian mengikuti Dev dengan penuh semangat. Setelah mendengarkan kata-kata Yukian, Dev menghela nafas pelan dan berkata, dunia surga dan manusia mungkin tidak seindah yang kamu kira. Tempat itu jauh lebih kejam daripada di sini. Yukian tertegun dan menatap Dev dengan tidak percaya, apakah kamu pernah ke dunia surga dan manusia? Dev mengangguk, sejujurnya, saya baru saja kembali dari surga dan dunia manusia. Setelah mendengarkan kata-kata Dev, Yukian terdiam lama, mereka telah bekerja keras sepanjang hidup mereka untuk pergi ke surga dan dunia manusia, tetapi mereka tidak pernah bisa pergi. Tapi Dev masih sangat muda dan tingkat kekuatannya tidak terlalu tinggi, dia sebenarnya bisa pergi ke dunia surga dan manusia, dan dia bisa datang dan pergi dengan bebas. Ini hanyalah membandingkan orang dengan kematian, membandingkan barang dan membuangnya. Dev, saya berada di bawah penindasan hukum langit dan bumi, dan saya datang menemui Anda secara diam-diam. Saya pasti tidak punya niat berbohong kepada Anda. Selama Anda menyelamatkan keluarga kami dapat membantu Anda menghancurkan Sekte Hati Iblis tanpa gangguan apapun. Yukian berjanji dengan sungguh-sungguh. Dev memandang Yukian, dan Dev berkata sejenak, aku bisa mempercayaimu, tapi bagaimana aku bisa menyelamatkan keluargamu? Keluarga kami dipenjara di alam rahasia Sekte Hati Iblis. Karena kami selalu diawasi, tidak mungkin kami bisa mendekati penjara bawah tanah tersebut. Saya dapat membawa Anda ke alam rahasia Sekte Hati Iblis. Anda bisa cari saja kesempatan untuk melepaskan keluarga kita. Kami akan menjemputmu jika waktunya tiba. Selama keluarga kami pergi, kami tidak perlu mengkhawatirkan apapun lagi. Setelah kejadian ini, beberapa dari kita mulai memahami bahwa kita tidak bisa melepaskan ikatan keluarga dan emosi kita. Bahkan jika kita tidak bisa menjadi abadi, kita tidak bisa begitu saja melihat keluarga dan murid kita dalam bahaya. Baru pada saat itulah Yukian menyadari bahwa ikatan keluarga lebih penting daripada menjadi makhluk abadi. Oke, saya bisa membantu Anda, Dev mengangguk dan berkata. Bagus, istirahatlah dulu. Setelah aku kembali dan mendiskusikannya, aku akan menjemputmu dan membawamu ke dunia rahasia Sekte Hati Iblis. Yukian sangat senang dan segera pergi setelah selesai berbicara. Dia takut dia akan ketahuan oleh yang berkuasa jika dia pergi terlalu lama, dan kemudian mereka akan gagal. Setelah Yukian pergi, Dev merenung dalam-dalam, nyatanya Dev tidak tahu apakah masalah ini benar atau tidak, dia hanya berjudi. Bab 2483, Rencana. Di alam rahasia Sekte Hati Iblis, 6 utusan berjubah ungu dipisahkan satu sama lain. Semuanya, saya sudah bertemu dengan Dev. Dia berjanji kepada saya bahwa dia dapat membantu kita menyelamatkan kerabat kita. Sekarang kita perlu memikirkan strategi yang sangat mudah. Yukian berkata kepada beberapa orang lainnya. Tuan Yu, seluruh area rahasia Sekte Hati Iblis dijaga ketat. Saya juga diam-diam menanyakannya. Anggota keluarga kami dikurung di lantai 3 bawah tanah dengan keamanan paling ketat.
Tampaknya Yang Maha Kuasa juga takut kami akan menyelamatkannya. Anggota keluarga, jadi sejak awal dia waspadalah terhadap kami. Sekarang saya khawatir meskipun Dev bersedia bekerja sama dan membantu, akan sulit menyelamatkan keluarga kita. Yao Qisheng menghela nafas dan berkata. Setelah mendengar kata-kata Yao Qisheng, beberapa utusan berjubah ungu menundukkan kepala satu demi satu, dengan ekspresi sedih di wajah mereka. Tidak peduli sulit atau tidak, kita harus mencobanya. Kita tidak bisa melihat keluarga kita menderita, atau melihat murid-murid kita menjadi sumber daya bagi orang lain. Kita harus melawan. Yu Qian berkata dengan tegas. Ya, kita harus melawan, jika tidak, susunan pemulihan energi spiritual akan diaktifkan, dan seluruh dunia sekuler akan benar-benar memiliki energi spiritual yang dihidupkan kembali, dan kekuatan besar tidak akan membiarkan kita pergi. Mungkin kita akan menjadi sumber daya budidaya yang kuat saat itu. Mata Feng Jingyan berbinar dan dia berkata dengan keras. Saya tidak mengatakan untuk tidak menyelamatkannya, tetapi penjara bawah tanahnya terlalu sempit. Kita harus memikirkan tindakan pencegahan, jika tidak kita akan bertindak gegabah. Jika kita gagal, keluarga saya tidak hanya akan berada dalam bahaya, tetapi kita juga akan mati. Of tanah. Kata Yao Qisheng. Aku punya rencana. Cerobong angin. Apa rencananya? Beberapa utusan berjubah ungu lainnya bertanya serempak. Jika kita ingin menyelamatkan keluarga kita, kita harus melakukannya ketika Sekte Hati Iblis berada dalam kondisi paling lemah, dan saat ketika Sekte Hati Iblis berada pada kondisi paling lemah adalah hari ketika formasi pemulihan energi spiritual diaktifkan. Pada saat itu, pemimpin besar pasti akan membawa orang-orang ke alam rahasia Sekte Tao dan bersiap untuk mengaktifkan formasi pemulihan energi spiritual. Pada saat itu, Sekte Hati Iblis paling santai. Kita dapat mengambil kesempatan untuk menyelamatkan kita. Keluarga. Kata Feng Jingyan. Setelah mendengar rencana Feng Jingyan, semua orang terdiam. Yao Zhenghui berkata, Tuan Feng Gu, meskipun rencanamu bagus, Sekte Hati Iblis pastilah yang paling lemah hari itu, tetapi ketika hari itu tiba, saya khawatir tidak banyak murid kita dari alam rahasia yang akan terserap olehnya Robin. Selain itu, sebagai utusan berjubah ungu dari Sekte Hati Iblis, kita pasti akan ditangkap oleh yang kuat hari itu. Kita tidak akan memiliki kesempatan untuk menyelamatkan orang. Dan Dev adalah kunci untuk mengaktifkan formasi pemulihan energi spiritual, jadi dia pasti akan diambil olehnya. Yang kuat mengancam untuk pergi ke alam rahasia Taoisme, jadi siapa yang akan menyelamatkan keluarga kita? Sanggahan Yao Zhenghui disetujui oleh beberapa orang lainnya, meskipun rencana Feng Jingyan bagus dan hari itu memang merupakan waktu paling santai bagi Sekte Hati Iblis, mereka tidak punya waktu sama sekali hari itu. Saya telah membuat perhitungan. Pada hari ketika susunan pemulihan energi spiritual diluncurkan, akan ada jeda waktu ketika kekuatan yang kuat mengancam Dev untuk pergi ke Sekte Tao. Dev dapat menggunakan jeda waktu ini untuk pergi ke Sekte Hati Iblis untuk menyelamatkan orang. Dan sedikit dari kita yang dapat menunda waktu untuk Dev di alam rahasia Taoisme dan menstabilkan kekuatan. Selama keluarga kita diselamatkan, kita akan segera tersingkir. Sedangkan untuk murid-murid kita, kita hanya bisa membiarkan mereka berkorban, karena ini adalah cara terbaik yang terpikir olehku. Tidak mungkin bagi kita untuk menyelamatkan seluruh keluarga kita dan murid-murid itu. Feng Jingyan berkata dengan ekspresi rendah. Karena dia tidak ingin melakukan ini dan membiarkan murid-muridnya mati, tapi sekarang tidak ada jalan lain. Setelah mendengar ini, beberapa orang terdiam dan semuanya berpikir. Kami akan melakukan apa yang diinginkan penguasa lembah angin. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Jika kami bisa menyelamatkan keluarga kami, itu sudah sangat bagus. Aku akan mencari Dev dan menjelaskan rencananya kepadanya. Kalian semua harus bersikap normal dan jangan biarkan siapapun melihat situasinya. Setelah Yu Qian selesai berbicara, dia melambaikan tangannya agar semua orang bubar. Jika mereka berkumpul dalam waktu lama, mereka takut ketahuan oleh pejabat yang berkuasa. Bab 2484, Hari Peluncuran. Keesokan harinya, Yu Qian menemukan Dev di sini dan memberitahu Dev rencananya. Dan Dev tahu bahwa pada hari ketika formasi pemulihan energi spiritual diluncurkan, Dagong pasti akan mengancam nyawa Yuki dan yang lainnya untuk memaksanya pergi. Karena hanya ketika mereka semua ada di sini, formasi pemulihan energi spiritual dapat benar-benar diaktifkan. Yu Qian melihat kekhawatiran Dev, jadi dia berkata, jangan khawatir, selama kamu tidak hadir, Dang Neng tidak akan berani membunuh pacarmu, karena mereka juga merupakan bagian penting dari rangkaian pemulihan energi spiritual. Dan beberapa dari kami pasti akan berada di tempat kejadian. Kami akan melakukan yang terbaik untuk menghalangi yang berkuasa dan menunda waktu Anda. Saat kamu menyelamatkan keluarga kami akan bekerja sama di dalam dan di luar untuk menghancurkan formasi pemulihan energi spiritual dan menghancurkan Sekte Hati Iblis.
Jika Anda tidak bekerja sama dengan kami, dengan kekuatan Anda saat ini, tidak mungkin untuk bertarung dengan Sekte Hati Iblis. Setelah energi spiritual dihidupkan kembali dalam formasi, dan energi spiritual dunia sekuler dihidupkan kembali, itu akan menjadi kematian kami. Apakah menurutmu Yang Maha Kuasa akan melepaskanmu? Apakah menurutmu dia akan melepaskan keluargamu? Gerbang naga yang kamu bangun dengan susah payah mungkin akan digantikan oleh sungai darah dan menghilang. Yukian memberitahu Dev pro dan kontra, dan Dev juga tahu bahwa apa yang dikatakan Yukian benar. Jika energi spiritual benar-benar bangkit kembali, belum lagi gerbang naga miliknya, saya khawatir seluruh dunia seni bela diri di dunia sekuler akan menderita. Bagaimana para pejuang ini bisa menjadi lawan dari para beku itu? Pada saat itu, para pejuang ini hanya akan menjadi budak. Dan seluruh dunia sekuler juga akan terus-menerus berselisih dan jatuh ke dalam situasi yang bergejolak, dan inilah yang paling tidak ingin dilihat oleh Dev. Oke, kalau begitu pada hari ketika formasi pemulihan energi spiritual diaktifkan, saya akan membantu Anda menyelamatkan keluarga Anda. Tetapi ketika hari itu tiba, Anda harus menemukan cara untuk membawa saya ke Sekte Hati Iblis terlebih dahulu. Kata Dev. Itu wajar, tunggu saja dengan tenang. Kata Yukian dan segera pergi. Di bawah tekanan hukum langit dan bumi, Yukian merasa sangat tidak nyaman setiap menit tambahan dia tinggal. Waktu berlalu hari demi hari, dan waktu untuk aktivasi rangkaian pemulihan energi spiritual semakin dekat. Selama periode waktu ini, Dev bernyanyi dan bernyanyi setiap malam, dan sulit bagi Bella dan yang lainnya untuk melawan Dev. Untungnya, roh pedang Zhongli ada di sini, setiap kali Bella dan yang lainnya kewalahan dan perlu istirahat, roh pedang Zhongli akan muncul dan melayani Dev dengan sepenuh hati. Bagaimanapun, Zhongli adalah roh pedang, jadi dia lebih kuat dari manusia dalam segala aspek, jadi meskipun dia bisa menghadapi Dev sendirian, tidak masalah Bella dan wanita lain ini iri. Dev bisa dikatakan telah jatuh ke tanah yang lembut akhir-akhir ini, dia mabuk dan bermimpi sepanjang hari, sangat tidak bahagia. Dev sendiri tidak tahu apakah dia akan mampu menyabotase aktivasi susunan pemulihan energi spiritual dan menghancurkan Sekte Hati Iblis pada hari aktivasinya. Mungkin dia akan dibunuh oleh yang kuat, lagi pula, kekuatan kuat dari Sekte Hati Iblis tidak terduga. Jadi Dev telah mencoba yang terbaik untuk bersenang-senang akhir-akhir ini. Dev sangat bahagia akhir-akhir ini, dan orang yang bahkan lebih bahagia dari Dev adalah Esther, dia sangat menantikan untuk memiliki seorang cucu. Yang paling menyedihkan akhir-akhir ini adalah Kenari, melihat Dev bermain siang dan malam, ditemani begitu banyak wanita cantik, mata Kenari hampir tertunduk karena iri. Meskipun Kenari ditemani oleh Luna dan bertarung tanpa henti setiap malam, bagi orang seperti Kenari, dia tidak rela hanya memiliki satu wanita di sisinya. Tapi Luna mengawasinya terlalu ketat, dan Kenari tidak punya pilihan selain mendengarkan suara bahagia yang datang dari kamar Dev sepanjang hari, dan dia hanya bisa merasa iri. Hari ini adalah hari ketika rangkaian pemulihan energi spiritual diluncurkan. Dev melihat ke langit biru dan bergumam pada dirinya sendiri. Segera, Yukian datang. Keduanya hanya saling memandang dan tidak berkata apa-apa. Dev mengikuti Yukian dan pergi. Bab 2485, Mendobrak Sekte Hati Iblis. Yukian membawa Dev langsung ke alam rahasia Sekte Hati Iblis, dan kemudian memperingatkan, penjara bawah tanah itu ada di gunung belakang, tetapi untuk pergi ke penjara bawah tanah, kamu harus melalui 3 formasi. Kamu harus menemukan jalan untuk mengendalikan seseorang dari Sekte Hati Iblis. Biarkan dia menerimamu. Kami tidak bisa mendekati penjara bawah tanah ini, jadi terserah padamu untuk melakukannya sendiri. Master hebat tidak ada di Sekte Hati Iblis sekarang, tapi kamu tidak boleh gegabah. Jika ada perubahan dalam formasi ini, guru besar akan merasakannya. Saya harus pergi dan bergegas ke dunia rahasia Taoisme, jika tidak saya akan dicurigai oleh yang berkuasa. Anda harus bertindak cepat. Setelah Yukian selesai berbicara, dia pergi, dia harus menemukan cara untuk menahan Daneng, dan dia tidak bisa membiarkan Daneng menemukan Dev untuk saat ini. Setelah Yukian pergi, Dev mengamati medan Sekte Hati Iblis. Saya melihat halaman di kaki gunung, jadi Dev menyembunyikan kehadirannya dan berjalan mendekat. Pasti ada orang dari Sekte Hati Iblis di halaman ini. Sekarang Dev tidak mengenal kehidupan dan tempat di sini, dan dia bahkan tidak tahu di mana ketiga formasi itu berada, jadi dia tidak berani buru-buru menyelamatkan orang. Ketika Dev keluar dari halaman, dia mendengar suara familiar datang dari halaman. Hahaha, hari ini adalah hari ketika susunan pemulihan energi spiritual diaktifkan. Setelah energi spiritual dihidupkan kembali, kita tidak perlu lagi terjebak di dunia rahasia kecil ini. Saat itu, seluruh dunia sekuler akan menjadi dunia kita. Tawa keras terdengar dari halaman. Utusan Tuan Iblis, ketika energi spiritual dihidupkan kembali, akankah utusan yang kuat itu benar-benar membagi wilayah di antara utusan berjubah ungu itu dan menjadikan mereka raja dan perdana menteri?
Saya pikir orang-orang itu sekarang memiliki status yang jauh lebih tinggi di Sekte Hati Iblis daripada Anda. Seorang anggota Sekte Hati Iblis bertanya. Orang-orang yang sedikit itu hanyalah sumber daya bagi Yang Maha Kuasa. Bagaimana Yang Maha Kuasa bisa memberi mereka gelar Raja atau Perdana Menteri? Setelah energi spiritual dihidupkan kembali, mereka akan menjadi sumber daya budidaya Yang Maha Kuasa. Kami adalah anggota inti dari Sekte Hati Iblis, dan kami adalah orang kepercayaan yang kuat. Kata iblis itu sambil mendengus dingin. Mendengarkan perkataan utusan iblis, Dev mengerti bahwa Yukian bukanlah pembohong, sepertinya pemimpin besar itu benar-benar tidak menganggap utusan berjubah ungu ini sebagai miliknya. Dev tahu waktu hampir habis, jadi dia tidak terus mendengarkan, tetapi langsung berjalan ke halaman. Dengan keterampilan Dev saat ini, itu lebih dari cukup untuk menghadapi utusan iblis dan beberapa anggota Sekte Hati Iblis di depannya. Siapa itu? Berani membobol Sekte Hati Iblis kita? Begitu Dev masuk ke halaman, dia ditemukan oleh anggota Sekte Hati Iblis, yang meneriaki Dev. Ketika iblis itu mendengar ini, dia segera berdiri dan menoleh. Ketika dia melihat Dev dengan jelas, dia tercengang. Dev. Wajah iblis itu penuh dengan keterkejutan. Anggota Sekte Hati Iblis yang lain juga terkejut ketika mendengar kata Dev, mereka tidak menyangka bahwa Dev akan berani datang ke dunia rahasia Sekte Hati Iblis. Impianmu sangat bagus, tapi kamu memperlakukan orang lain sebagai orang bodoh. Apakah orang lain benar-benar bodoh? Kata Dev sambil mencibir. Dev, kenapa kamu ada di sini? Bukankah kamu seharusnya berada di alam rahasia Tao sekarang? Mengetahui pacarmu masih di sana, bukankah kamu ingin dia menjadi satu-satunya? Utusan sihir itu bertanya dengan sangat aneh. Tentu saja aku akan menyimpannya, tapi tidak sekarang. Ada hal yang lebih penting yang harus kulakukan sekarang. Setelah Dev selesai berbicara, aura menakutkan tiba-tiba keluar dari tubuhnya, aura ini langsung membuat semua orang di halaman kewalahan. Merasakan aura menakutkan di tubuh Dev, utusan iblis dan anggota Sekte Hati Iblis ketakutan, mereka tidak menyangka kekuatan Dev saat ini akan mencapai tingkat yang begitu menakutkan. Kalian hentikan dia, aku akan pergi dan memberitahu yang berkuasa segera. Utusan iblis memberi perintah agar lebih dari selusin anggota Sekte Hati Iblis menghentikan Dev, dan dia akan memberitahu yang kuat. Tetapi ketika iblis itu berbalik untuk melarikan diri, Dev tiba-tiba bersinar dengan cahaya, dan kemudian roh pedang Zhongli muncul. Zhongli, aku serahkan kaki tangan kecil ini padamu. Setelah Dev selesai berbicara, dia melompat dan berdiri tepat di depan utusan iblis itu. Bab 2486, Kompromi. Zhongli mulai bertarung dengan anggota Sekte Hati Iblis. Kekuatan Zhongli melampaui orang-orang kecil dari Sekte Hati Iblis ini. Kamu masih ingin lari? Kamu tidak bisa lari. Dev memandang utusan iblis itu dan mencibir. Dev, apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan ketika kamu datang ke Sekte Hati Iblis kami? Sekarang pemimpin besar dan Robin tidak berada di dunia rahasia Sekte Hati Iblis, apakah kamu di sini hanya untuk membunuh orang tidak penting seperti kami? Utusan iblis itu bertanya pada Dev. Aku di sini bukan untuk membunuhmu. Selama kamu membawaku ke penjara bawah tanahmu sekarang, aku bisa melepaskanmu. Kata Dev kepada utusan sihir. Pergi ke ruang bawah tanah. Apa yang kamu lakukan di ruang bawah tanah? Utusan iblis itu tampak terkejut. Itu bukan urusanmu, kamu hanya perlu mengantarku ke sana. Dev berkata dengan tidak sabar. Aku tidak bisa membawamu ke sana, bahkan jika kamu membunuhku. Utusan iblis mengetahui metode yang ampuh. Jika dia membawa Dev ke penjara bawah tanah sekarang, dia akan lebih buruk daripada mati. Apakah kamu ingin pergi atau tidak, itu terserah kamu. Setelah Dev selesai berbicara, dia dengan santai menembakkan seberkas cahaya. Sinar cahaya ini langsung memasuki tubuh iblis, seketika membuat tubuh iblis itu seolah membeku. Segera setelah itu, seolah-olah api berkobar di dalam tubuh utusan iblis itu, dan organ dalamnya sepertinya terpanggang di atas api. Tetapi saat ini, utusan iblis itu tidak bisa bergerak, bahkan tidak bisa mengeluarkan suara, dan hanya bisa menahan rasa sakit dari api. Rasa sakit yang parah menyebabkan dahi iblis itu langsung dipenuhi keringat dingin. Wajah iblis itu semakin besar dan ganas. Dia memandang Dev dengan tidak percaya. Dia tidak menyangka bahwa hanya dalam beberapa bulan, kekuatan Dev akan melampaui dirinya sebanyak itu. Di depan Dev, dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Anda harus tahu bahwa beberapa bulan yang lalu, dia bahkan tidak menatap mata Dev. Dev menjentikkan jarinya, dan seberkas cahaya langsung mengenai jakun iblis itu, membuat iblis itu mengeluarkan suara. Ah! Ah!
Utusan iblis menjerit kesakitan, dan anggota sekte hati iblis lainnya, mendengarkan teriakan utusan iblis, sudah lama kehilangan minat untuk bertarung dan ingin melarikan diri, tetapi mereka semua dibunuh oleh Zhongli. Aku akan mengantarmu ke sana. Pada akhirnya, utusan iblis tidak tahan lagi dan tidak punya pilihan selain berkompromi. Melihat ini, Dev melambaikan tangannya, dan cahaya spiritual terbang keluar dari tubuh utusan iblis itu, yang membuat utusan iblis itu menghela nafas panjang. Perasaan barusan seperti dilempar ke neraka tingkat 18 dan disiksa dengan api, sungguh menyakitkan. Setan itu terengah-engah, dan butuh waktu lama untuk pulih. Jangan buang waktu, bawa aku ke penjara bawah tanah. Kata Dev kepada utusan sihir. Aku bisa membawamu ke sana, tapi aku tidak bisa menghapus formasi. Hanya orang-orang dari sekte hati iblis dengan tanda kuat di tubuh mereka yang bisa melewati formasi. Jika tidak, melewati formasi pasti akan menyebabkan formasi tersebut diaktifkan. Utusan ajaib itu berkata pada Dev. Pimpin saja aku, kamu tidak perlu khawatir tentang formasi. Kata Dev. Ketika utusan iblis mendengar ini, dia hanya bisa menganggukkan kepalanya dan memimpin Dev keluar halaman. Dev memberi tanda di antara alis utusan iblis itu, agar utusan iblis itu tidak berani mempermainkannya. Zhongli berubah menjadi pedang pembunuh naga dan kembali ke tubuh Dev. Utusan iblis di depan, dan Dev di belakang, berjalan menuju gunung belakang. Setelah berjalan dalam jarak tertentu, utusan sihir itu berkata, formasi pertama ada di depan. Jika kamu ingin lewat, kamu harus menghancurkan formasi itu. Dev tidak melihat apapun di depannya. Bahkan jika kesadaran spiritualnya menyebar, dia tidak dapat mendeteksi lokasi formasi tersebut. Hal ini membuat Dev merasa sangat aneh. Kenapa aku tidak bisa merasakan formasi di depanku? Dev bertanya dengan heran. Ini adalah formasi yang dibuat oleh guru besar itu sendiri. Kamu bisa merasakannya saat aku melewatinya. Utusan sihir berkata dan berjalan lurus ke depan. Segera ada gelombang energi spiritual dan kilatan cahaya. Utusan sihir melewati formasi. Bab 2487, Pengawal Khusus. Setelah melewati lingkaran sihir pertama, utusan sihir itu memandang Dev dan berkata, kekuatan lingkaran sihir ini tidaklah kecil. Apakah kamu melihatnya dengan jelas kali ini? Dev mengangguk ketika utusan sihir melewati lingkaran sihir tadi, disertai dengan fluktuasi energi spiritual, Dev menemukan keberadaan lingkaran sihir. Tampaknya lingkaran sihir ini memang sangat kuat, namun Dev tidak takut. Sebaliknya, dia berjalan ke dalam lingkaran sihir dengan wajah tenang dan senyuman. Dengan gelombang fluktuasi, sosok Dev menghilang dan menghilang. Ke dalam formasi. Melihat Dev menghilang, wajah utusan iblis itu sangat serius. Dev pasti terjebak dalam formasi saat ini. Jika dia melarikan diri saat ini, Dev pasti tidak akan bisa menghentikannya. Tetapi ketika dia memikirkan jejak yang baru saja ditinggalkan Dev di pikirannya, utusan iblis itu membuang pikirannya untuk melarikan diri, karena Dev berani membiarkan dirinya melewati formasi, dia sangat percaya diri. Utusan iblis tahu bahwa jika dia benar-benar melarikan diri, kepalanya mungkin akan meledak. Dev. Iblis berteriak pelan di depannya. Tapi tidak ada tanda-tanda Dev di depannya. Dev terjebak dalam formasi saat ini. Hal ini membuat iblis itu sangat cemas. Jika Dev terjebak dalam formasi dan tidak pernah bisa keluar, otaknya akan will the branding dalam hidupku mengorbankan hidupku. Utusan sihir itu sangat cemas, namun Dev yang berada di dalam formasi tersebut tidak cemas sama sekali. Dia melihat formasi tersebut dan menemukan bahwa meskipun formasi tersebut memang sangat kuat, di mata Dev masih rentan. Dev melihat sekilas lokasi mata formasi, selama dia menemukan mata formasi, akan lebih mudah untuk menghancurkan formasi. Dalam waktu sekitar 10 menit, Dev menerobos formasi pertama, dan kemudian sosok itu perlahan muncul. Ketika utusan iblis melihat Dev memecahkan formasi dan keluar, dia langsung menjadi bahagia, selama Dev masih hidup, dia tidak harus mati. Dan Dev sedikit terkejut saat melihat iblis itu masih diam di tempatnya dengan patuh. Kenapa kamu tidak melarikan diri saat aku terjebak dalam formasi? Dev bertanya pada utusan ajaib itu. Kemana aku harus lari? Kamu telah memberi tanda di pikiranku. Jika aku melarikan diri, kamu pasti akan meledakkan tanda itu dan membuat otakku meledak. Iblis berkata jujur. Ketika Dev mendengar ini, dia langsung tertawa. Dia tahu bahwa utusan iblis juga berpikir untuk melarikan diri, tetapi setelah mempertimbangkan pro dan kontra, dia memilih untuk tetap tinggal. Kamu sangat sadar diri. Selama kamu membawaku ke penjara bawah tanah, aku akan mengampuni nyawamu. Kata Dev kepada utusan sihir. Dev, aku bisa membawamu ke ruang bawah tanah, tetapi tidak mudah untuk memasuki ruang bawah tanah. Kamu harus tahu bahwa area penting dari ruang bawah tanah dijaga oleh personel yang berdedikasi.
Di antara mereka, pemimpin penjaga ruang bawah tanah memiliki posisiku tidak lebih rendah dariku di Sekte Hati Iblis. Aku tidak punya cara untuk memerintahkannya, jadi aku harus mengandalkanmu untuk menemukan cara memasuki ruang bawah tanah. Adapun apa yang kamu lakukan di ruang bawah tanah, kamu tidak perlu memberitahuku, aku tidak mau tahu. Utusan sihir itu memperingatkan Dev. Penjara bawah tanah itu sebenarnya memiliki penjaga khusus. Ketika Dev mendengar ini, alisnya tiba-tiba berkerut, dia tidak menyangka utusan iblis akan sulit digunakan di penjara bawah tanah. Tapi sekarang kita di sini, kita hanya bisa mengambil satu langkah dalam satu waktu. Bawa saja aku ke pintu masuk ruang bawah tanah, dan aku akan menangani sisanya sendiri. Kata Dev kepada utusan sihir. Utusan sihir itu mengangguk, lalu membawa Dev menuju sisi lain gunung lagi. Tanpa disadari, kedua orang itu tiba di depan formasi kedua, namun kali ini, Dev benar-benar bisa merasakan keberadaan formasi tersebut. Selain itu, formasi kali ini jauh lebih kuat daripada yang pertama kali sehingga Dev sedikit tidak yakin. Formasi ini akan mengganggu pikiran orang. Jangan melihat formasi ini begitu terbuka. Pasti tidak terlalu kuat. Yang terbaik adalah membingungkan musuh dan membuat orang yang ingin menyerang sel secara diam-diam tetap di sini. Utusan iblis itu membujuk Dev dengan sungguh-sungguh. Bab 2488, menembus segalanya. Iblis tahu bahwa jika Dev mati, dia mungkin tidak dapat bertahan hidup, dan dia tidak ingin mati. Kebangkitan energi spiritual sudah dekat, inilah hari yang ditunggu-tunggunya, lalu mereka bisa melakukan apapun yang mereka inginkan di dunia sekuler, jadi dia tidak ingin mati sekarang. Tidak masalah, kamu bisa ke sana dulu. Dev berkata dengan tenang. Melihat ini, utusan iblis hanya bisa mengandalkan tanda sekte hati iblis di tubuhnya untuk melewati formasi. Kali ini, Dev masuk ke dalam formasi, tapi dia sepertinya tidak menghilang. Setelah Dev masuk ke dalam formasi, pemandangan di depannya langsung berubah. Saat ini, yang dilihat Dev adalah Yuki dan yang lainnya, mereka semua berdiri dengan tenang di depan patung batu, dan ekspresi semua orang sangat tenang. Segera, mereka tersedot ke dalam tubuh patung batu, dan kemudian terjadi guntur, kilat dan guntur, dan petir ungu yang tak terhitung jumlahnya membombardir patung batu itu. Ketika Dev melihat adegan ini, dia menjadi cemas dan berteriak putus asa untuk Yuki. Di mata iblis, Dev berteriak seperti orang bodoh. Dia tahu bahwa Dev bingung dengan formasi tersebut, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia hanya bisa mengandalkan Dev untuk keluar sendiri. Pada saat yang sama, di alam rahasia Sekte Tao, Daneng dan Sekte Hati Iblis berdiri rapi di depan patung batu yang menjulang tinggi. Di dalam patung batu ini, Yuki dan orang lain dengan perawakan khusus semuanya telah tersedot ke dalamnya. Sekarang kita tinggal menunggu Dev tiba, dan rangkaian pemulihan energi spiritual dapat diaktifkan. Saat itu, seluruh dunia sekuler akan menjadi milik kita. Daneng berkata dengan penuh semangat. Yukian dan 6 utusan berjubah ungu berdiri di belakang Daneng, tidak berani berbicara saat ini, mereka berenam sangat cemas, bertanya-tanya apakah Dev telah menyelamatkan anggota keluarga mereka. Daneng, apakah kamu ingin aku pergi dan menangkap Dev sekarang? Di sebelah Daneng, Robin berkata dengan semangat tinggi. Pada saat ini, Robin telah mencapai puncak alam transformasi. Selama susunan pemulihan energi spiritual ini diaktifkan, dia akan mampu menerobos alam transformasi dan mencapai alam penggabungan. Pada saat itu, dia akan menjadi seorang yang sejati semi-abadi. Ditambah dengan fisik khusus dari tubuh iblis apinya. Robin sudah memikirkan adegan dia bepergian di dunia abadi. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia pernah menjadi pejuang biasa dan sekarang bisa menjadi abadi. Namun yang tidak diketahui Robin adalah bahwa jalan menuju keabadian sangatlah sulit, bahkan jika dia mencapai kondisi integrasi, dia baru melalui separuh perjalanan menuju keabadian, sehingga dia disebut setengah abadi. Keabadian berikutnya adalah yang paling sulit, sekaligus paling kejam. Setelah melampaui kesengsaraan dan mencapai kenaikan, sumber daya yang dibutuhkan untuk setiap alam kecil tidak dapat diukur. Baik itu seorang biksu di alam rahasia, seorang kultivator di dunia surga dan manusia, atau bahkan seorang kultivator di dunia luar angkasa lainnya, totalnya lebih dari 10 juta. Tetapi hanya 1 dari 10.000 yang benar-benar dapat naik menuju keabadian, bahkan jika mereka mencapai tahap akhir kenaikan, ribuan beku akan mati secara tragis dalam perjalanan menuju dunia abadi. Robin baru berada di puncak alam transformasinya saat ini, tetapi sungguh konyol memikirkan adegan ketika dia menjadi abadi. Daneng melirik Robin, lalu berkata dengan tenang, tidak perlu menangkapnya, saya yakin dia akan segera datang. Dengan karakter Dev, tidak mungkin dia mengabaikan pacarnya. Ya, maka Dev pasti tidak akan mengabaikan pacarnya. Dia pasti akan datang sendiri. Kita harus menunggu. Yukian segera setuju. Saat ini, mereka hanya bisa menunda dan memberi Dev cukup waktu untuk menyelamatkan keluarga mereka.
Daneng kembali menatap Yukian dan tersenyum penuh arti, tapi itu tidak berarti apa-apa. Senyuman Daneng lah yang membuat seluruh tubuh Yukian gemetar dan berkeringat dingin. Dia melihat mata yang kuat yang sepertinya mampu menembus segalanya, yang membuat Yukian gugup. Bab 2489, Minotaur. Di dalam sekte hati iblis, Dev mendapatkan kembali ketenangannya, dan beberapa sinar cahaya keemasan melintas di benaknya, menyebabkan kesadaran Dev kembali normal. Pemandangan di depannya telah pulih, utusan iblis itu menyaksikan Dev menjadi tenang, dan hatinya yang menggantung akhirnya rileks. Dev. Utusan ajaib itu mencoba memanggil Dev 2 kali. Ayo pergi. Dev melangkah maju, dan formasi kedua ini dipatahkan dengan mudah. Utusan iblis itu melihat ke belakang Dev dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata. Untungnya, dia tidak melawan Dev, jika tidak, dia akan mati dengan menyedihkan sekarang. Utusan iblis itu buru-buru mengambil beberapa langkah dan berjalan di depan Dev, memimpin jalan menuju Dev. Segera, pintu masuk ke ruang bawah tanah sudah terlihat, dan pada saat ini, di depan pintu masuk ruang bawah tanah, tirai tipis berkedip-kedip, menghalangi jalan menuju ruang bawah tanah. Ini formasi ketiga. Setelah melewati formasi ini, kamu bisa memasuki Dungeon. Namun, aku tidak memenuhi syarat untuk memasuki Dungeon. Ada orang lain yang menjaga Dungeon tersebut. Utusan ajaib itu berkata kepada Dev. Dev hanya mengangguk, lalu berjalan ke tirai tipis dan dengan lembut menyentuh tirai tipis itu dengan satu tangan. Dev menutup matanya sedikit, dan kesadaran dalam pikirannya langsung menyebar ke seluruh formasi, dan dia dengan cepat menemukan mata formasi tersebut. Hanya butuh beberapa menit sampai tirai cahaya di depannya menghilang, dan formasi ketiga juga dipecahkan oleh Dev. Utusan iblis sangat terkejut hingga dia tidak dapat berbicara, dan melihat Dev berjalan menuju ruang bawah tanah. Utusan iblis hendak mengeluarkan peringatan ketika dia melihat pintu penjara bawah tanah perlahan terbuka dan monster dengan kepala dan tubuh banteng berjalan keluar dari sana. Melihat pemandangan ini, utusan iblis sangat ketakutan hingga dia membeku di tempatnya. Dia tidak pernah tahu kalau ada monster di penjara bawah tanah ini. Dia juga belum pernah berada di penjara bawah tanah. Dan Dev juga terkejut setelah melihat monster berkepala dan berbadan banteng. Siapa yang berani masuk ke ruang bawah tanah sekte hati iblis tanpa izin? Apakah kamu lelah hidup? Monster berkepala banteng itu mengucapkan kata-kata manusia dan bertanya dengan tegas kepada Dev. Dev sedikit mengernyit, dan beberapa sinar kesadaran spiritual menembus ke dalam tubuh monster berkepala banteng. Merasakan nafas monster berkepala banteng, Dev sedikit bingung. Karena aura yang keluar dari monster berkepala banteng ini pada dasarnya berbeda dari murid sekte hati iblis lainnya, dan bahkan berbeda dari aura orang lain di dunia sekuler. Nafas semacam ini lebih seperti datang dari dunia surga dan manusia. Dev telah merasakan nafas semacam ini dari binatang penusuk baju besi. Hanya saja aura Minotaur ini lebih tebal dibandingkan monster penusuk baju besi. Meski binatang penusuk baju besi itu bisa mengucapkan kata-kata manusia, ia tetap terlihat seperti binatang spiritual, dan Minotaur ini sudah bertransformasi menjadi tubuh manusia, sepertinya tidak akan lama lagi ia bisa berubah total menjadi wujud manusia. Dengan cara ini, masuk akal jika aura Minotaur ini lebih tebal daripada aura monster penusuk baju besi. Kamu bukan monster dari dunia sekuler, kamu dari dunia para dewa dan manusia, kan? Dev bertanya pada Minotaur. Lagi pula, tidak ada binatang iblis di dunia sekuler yang bisa berubah menjadi manusia, bahkan tidak ada yang bisa mengucapkan kata-kata manusia. Jika mereka bisa membangkitkan kecerdasan spiritual dan memahami ucapan orang, itu sudah bagus. Tetapi Phoenix Api berbeda. Phoenix Api bukanlah binatang spiritual di alam rahasia dunia sekuler. Dia adalah binatang spiritual Phoenix Api di surga dan dunia manusia, dan kemudian dibuang ke dunia sekuler. Ketika Dev bertanya tentang dunia para dewa dan manusia, Minotaur itu jelas terkejut, dan kemudian meraung, "Saya tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Jika kamu masuk ke penjara bawah tanah sekte hati iblis tanpa izin, kamu harus mati." Minotaur itu meraung, dan tiba-tiba sebuah kapak besar menghantam Dev dengan keras. Dev tidak mengelak, dia melihat cahaya keemasan memancar dari tubuhnya, dan roh pedang Zhongli melintas seketika, langsung memblokir kapak berat itu, lalu mengayunkan telapak tangannya, membuat Minotaur itu terbang menjauh dalam sekejap. Bab 2490, memasuki penjara bawah tanah. Minotaur memandang Zhongli dengan kaget, roh pedang. Bagaimana bisa ada roh pedang yang terkondensasi di kolam pencucian pedang di sini? Kata-kata Minotaur membuat Dev langsung yakin bahwa Minotaur ini pasti berasal dari dunia surga dan manusia, jika tidak, mustahil mengetahui tentang kolam pencucian pedang. Pada saat ini, pedang panjang tiba-tiba muncul di tangan Zhongli, dan dia menebas Minotaur dengan satu pedang. Jangan bunuh dia. Dev menghentikan Zhongli karena ada yang ingin dia tanyakan pada Minotaur.
Ini adalah alam rahasia Sekte Hati Iblis, milik dunia sekuler. Minotaur ini adalah monster dari surga dan dunia manusia. Bagaimana dia bisa datang ke sini? Bagaimana dia bisa menjadi penjaga penjara bawah tanah Sekte Hati Iblis? Mungkinkah Sekte Hati Iblis masih berhubungan dengan surga dan alam manusia? Memikirkan hal ini, Dev merasakan firasat buruk di dalam hatinya. Jika Sekte Hati Iblis terhubung dengan dunia surga dan manusia, akan lebih sulit lagi bagi Dev untuk membasmi Sekte Hati Iblis. Dev berjalan menuju Minotaur, menatap Minotaur dengan dingin dan berkata, apakah kamu dari alam surgawi? Mengapa kamu muncul di sini? Apa hubunganmu dengan Sekte Hati Iblis? Dev menanyakan beberapa pertanyaan kepada Minotaur secara berurutan, dia ingin mendapatkan jawaban dari mulut Minotaur. Tapi siapa tahu, Minotaur itu menyeringai, karena kamu mengetahui surga dan dunia manusia dan mengetahui bahwa aku berasal dari surga dan dunia manusia, kamu harus tahu bahwa Sekte Hati Iblis ini hanya... Minotaur itu sepertinya ingin mengatakan sesuatu, tetapi sebelum dia selesai berbicara, seluruh tubuhnya tiba-tiba bergetar hebat, dan kemudian tubuhnya mulai terbakar. Dalam sekejap, Minotaur itu terbakar menjadi bara hitam dan tidak bisa mati lagi. Melihat adegan ini, Dev mengerutkan kening. Dev kembali menatap utusan iblis yang sudah ketakutan, dan bertanya dengan dingin, berapa banyak monster yang kamu miliki di Sekte Hati Iblis? Aku tidak tahu. Aku tidak pernah tahu monster seperti itu ada di Sekte Hati Iblis kita. Iblis itu menggelengkan kepalanya dengan putus asa. Ini pertama kalinya dia melihat monster berkepala dan bertubuh seperti ini hari ini. Bukankah kamu utusan iblis dari Sekte Hati Iblis? Kamu juga bisa dianggap sebagai tokoh tingkat tinggi di Sekte Hati Iblis, tapi kamu tidak tahu apa-apa. Dev bertanya dengan sedikit tidak percaya. Utusan iblis itu berkata dengan rasa malu, meskipun saya adalah utusan iblis dari Sekte Hati Iblis, banyak hal yang diputuskan oleh Yang Maha Kuasa sendiri. Terlebih lagi, saya belum pernah memasuki penjara bawah tanah ini, dan Yang Maha Kuasa tidak mengizinkan kita masuk. Sepertinya ada rahasia tersembunyi di penjara bawah tanah ini. Aku akan pergi melihatnya. Setelah Dev selesai berbicara, dia langsung masuk ke ruang bawah tanah. Utusan iblis memandang Dev yang masuk. Setelah ragu-ragu, dia juga masuk. Utusan iblis juga sangat ingin tahu tentang bagian dalam penjara bawah tanah. Setelah Dev memasuki ruang bawah tanah, nafas lembab dan dingin menerpa wajahnya, dan membawa bau yang tidak sedap. Di atas Dungeon, air menetes dari waktu ke waktu, membuat Dungeon menjadi sangat lembab. Dinding batu di kedua sisinya ditutupi lumut, dan lingkungannya sangat buruk. Melihat lingkungan yang begitu keras, Dev akhirnya mengerti mengapa Yukian dan yang lainnya mau bekerja sama dengannya untuk menyelamatkan keluarganya. Tidak ada yang bisa menerima anggota keluarganya dikurung di tempat seperti ini. Dev berjalan menyusuri koridor penjara bawah tanah yang gelap. Yang mengejutkan Dev adalah tidak ada mekanisme atau penjaga di ruang bawah tanah, hanya Minotaur yang menjaga pintu. Apakah penjara bawah tanah ini tidak penting? Kalau tidak, mengapa tidak ada satupun penjaga atau mekanisme formasi di dalamnya? Dev bergumam dengan suara rendah dan terus bergerak maju sambil berbicara. Roh pedang Zhongli mengikuti Dev dari dekat, matanya penuh kewaspadaan, melindungi keselamatan Dev setiap saat. Dan utusan iblis itu mengikuti di belakang, bahkan jika Dev membelakanginya, dia tidak berani memiliki niat jahat sedikitpun. Segera, Dev diblokir oleh pintu perunggu. Melihat ke pintu perunggu, Dev tahu bahwa ini adalah penjara bawah tanah tingkat pertama. Yukian mengatakan bahwa keluarga mereka berada di tingkat ketiga, jadi Dev dan yang lainnya memiliki untuk melewatinya. Lewat sini saja. Bersambung.